Gua rasa di 2021 akan terjadi peperangan besar monitor ultrawide, dan menurut kalian siapa yang akan jadi pemenang di segmen ini? Selamat datang di GTA channel paling canggih di 2020. Dan di sini gue mungkin agak sharing sedikit. Terakhir gue pakai ultrawide itu di LG 25 inch. Gue lupa kodenya, kalau nggak salah 25 UM apa gitu, something lah. Dan itu gue pakai sekitar 2 tahunan dan akhirnya rusak. Dan gue ambil kesimpulan bahwa ultrawide sangat-sangat tidak worth it sekali. Bukan karena rusaknya ya, tapi gue nggak nyaman aja. Karena kalau dilihat dari tingginya 25 inch itu sebenarnya kayak kita pakai 22 inch, tapi dilebarin aja sama dia, jadi aspeknya rasionya di 21:9. Tapi harganya lebih mahal dari dua monitor 22 inch saat itu. Yang notabene ketika kalian pakai 2 biji 22 inch itu sebenarnya kalian dapetin 16:9 dikali 2, yang berarti 32:9, lebih untung kan sebenarnya. Sampai akhirnya gue nemuin monitor Xiaomi ini, dan monitor ini langsung ngerubah mindset gue yang tadinya gue pikir ultrawide nggak worth it tadi. Jadi sekarang worth it banget karena monitor ini 1440p dan memang sangat-sangat make sense saat pemakaian sehari-hari selain dari harganya ya. Karena gue dapat privilege harga murah lah tentunya. Dan di sini gue mau bahas bahwa tipe kayak begini itu bener-bener ngebantai banyak segmen monitor, mungkin hampir 80% sampai 90%. Gue jelasin satu-satu. Untuk productivity dengan ultrawide di 1440p dan Windows 10 yang bisa ngebagi window jadi 4 sisi gitu ya. Kalian bisa tarik, ngedrag jadi 4 sisi. Kita bisa tetap lakukan semuanya sekaligus tanpa perlu terganggu dengan bezel di tengah. Kita bisa multitasking super gila, entah nonton YouTube, belanja di e-commerce, diketik Word, you name it, dan lu bisa lakuin semuanya dalam satu waktu. Masalahnya ketika lu lakuin ini di monitor ultrawide yang full HD dan lu bagi 4 bagian, besar semua bagiannya terasa tanggung, kekecilan buat kita. Tapi sangat make sense ketika itu 1440p. Oke, berikutnya kita masuk ke gaming. Gue bisa bilang game-game yang sangat mendukung resolusi ini lebih ke arah game-game bola dan balapan, dan ya balapan kalian bisa lihat ya. Karena gue pasang Forza Horizon. By the way, ini bukan gameplay ya gue, dan gue ambil dari video. Gak tau Forza Horizon gue error. Ada 2 hal yang paling penting dikasih sama monitor ini. Yang pertama, warnanya cakep karena ini VA bukan TN. Di black panel VA yang mantap karena deep banget, 3000 kontrasnya. Sayangnya untuk kompetitif masih panel TN juaranya karena motion blurnya paling rendah. Dan di sini gue tes UFO seperti biasa. Karena saking lambatnya panel VA ini, kalian bisa lihat bayangan di belakang UFO yang sebenarnya itu ada 5 atau 6 bayangan di belakangnya. Dan ini masalah banget saat kalian main game kompetitif, terutama kayak CSGO, Apex Legends, Warzone, dan lain-lain. Karena mereka movement speednya cepat banget, itu bikin mata kalian kabur. Ya untuk game kompetitif masih enak dimainin lah, karena 144 Hz, tapi jangan harapin competitiveness kalian itu bisa dipuasin dengan menang di game saat menggunakan monitor panel VA. Ya bisa, cuma nggak bisa kompetitif itu. Untuk editing pasti enak banget, entah itu foto ataupun video, terutama yang gua ngerti mungkin video. Saat kalian pakai Premiere Pro, layar kerja kalian tuh luas banget, dengan adanya ultrawide 1440p, timeline kalian tuh bisa dibuat panjang banget. Dari harga mungkin kalau memang monitor ini masuk ke Indonesia mungkin akan dijual di harga 6,5 sampai 7 jutaan ya, sama lah seperti yang terjadi sekarang. Dan itu pun masih make sense. Secara monitor 1440p IPS flat kita bilang di kisaran harga 3 sampai 3,5 juta. Kali 2 juga masih 7 juta kan. Ada sih satu tipe yang kalian mention kalau nggak salah, Armageddon, keluarin di 2 jutaan kalau nggak salah. Tapi ya kembali lagi itu Armageddon. Jadi kalian pasti ya kemungkinan dia akan korbanin sesuatu di monitor itu untuk jadiin murah, entah build quality atau apa ya, gue mesti lihat barangnya. Dan lagi yang tadi gue sebutin 1440p-nya itu 60 Hz ya. Ini udah 144 Hz. Jadi ini tetap lebih worth it. Terakhir setelah gue review 3 monitor Xiaomi yang luar biasa itu, gue sadari Xiaomi memilih posisi yang tepat banget dengan membuat 3 monitor itu. Semua 2 monitor 24 inch-nya punya spek yang standar banget dengan harga yang murah sekali kalau kita lihat di China. Dan memang gaya Xiaomi biasa jualan memang mepetin harga sekali ya. 2 monitor 24 inch itu benar-benar ditunjukin buat semua orang yang butuh monitor ya gitu-gitu aja, nggak ada kebutuhan spesifik. Dan di 34 inch ini juga Xiaomi kembali masuk ke segmen yang nyerempet hampir ke kebutuhan semua orang. Dan jujur gue bisa acungin jempol untuk Xiaomi dari sisi desain, alasan pilih segmen pasarnya, dan juga buat monitor di sini kualitinya tuh nggak tanggung-tanggung walaupun dia baru pertama kali, dan langsung berani nyerang juga dari sisi harganya.
Anggapannya kalau pasar monitor itu tumbuhan atau tanaman atau pohon gitu ya, brand-brand gede lain itu udah terlalu gede untuk dikejar. Xiaomi masuk buat tancepin akar dulu sedalam-dalamnya dan incer sebanyak-banyaknya segmen kebutuhan orang dengan harga yang sangat-sangat bersaing sekali. Dan seperti tadi gue ngomong, Xiaomi sebenarnya udah bisa cover 80-90% kebutuhan orang general dengan 3 monitor itu. Ya 10%-nya itu mungkin gue bisa ngomong orang-orang yang fokus banget kompetitif game yang akan incer 240 Hz panel TN atau 360 Hz yang akan launching. Dan orang-orang yang fokus sekali dengan desain yang akan langsung ngelirik 4K dengan panel bit depth-nya yang bisa nyentuh 10 bits pincang atau 8 bits plus FRC karena 10 bits nggak make sense harga. Semua yang gue sebutin tadi kisarannya juga harga 5-7 jutaan. Dan mungkin buat kalian yang udah nonton podcast gue sama AOC kemarin, gue sempat ada tanya sedikit tentang monitor AOC yang bermain di segmen yang sama. Itu kodenya itu AOC CU34G2X. Yang kalau gue cek di JD.com, JD-nya China, itu harga 2399 RMB dan kalau dirupiahin sekitar 4,6 juta di sana. Dan kata AOC akan masuk di tahun ini. Gue rasa di 2021 akan terjadi peperangan besar monitor ultrawide di mana semua brand ngeluarin tipe ini. Karena kita juga baru di kontak LG untuk nge-review banyak ultrawide yang baru 5 biji kalau nggak salah. Siapin duit kalian kalau mau ngerasain apa yang gua rasain di monitor Xiaomi ini. Dan menurut kalian siapa yang akan jadi pemenang di segmen ini? Kalau buat gue sih antara AOC atau Xiaomi. Kalau Xiaomi resmi ya. Ini ada kartu as yang tadi gue bilang, gue lempar sebagai tanda bahwa siapa yang berani perang dan ambil kartu as ini yang akan benar-benar menguasain pasar ultrawide di Indonesia. Entah Xiaomi, AOC, atau LG, atau Samsung ya. Gue Aldun dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap